Naudzubillah min syarri dzalik, Pak. Jadi ternyata mereka melakukan selama ini dengan kesadaran, Pak, dengan menari-nari di atas penderitaan rakyat, merampok bukan hanya dari negara tapi juga dari rakyat kami, Pak. Kemudian Pak Dirut, baru-baru ini Menteri SDM mengatakan akan membangun kilang minyak yang dibiayai oleh Danantara dengan biaya yang mencapai 500 triliun rupiah. Lah jadi selama ini Pertamina tidak punya kilang baru, Pak. Padahal ketika 2019 yang lalu kami duduk di sini, ketika di situ di tempat Bapak ada namanya Bu Nike, saat itu menyampaikan bahwa RDMP Balikpapan maksimal tahun itu akan selesai, tapi ternyata kami baru tahu sampai tahun 2025 itu tidak tuntas juga, Pak. Sedangkan hari ini kebutuhan BBM kita 16 juta barel per hari, padahal targetnya pada tahun 2025 ini sudah bisa memproduksi 2 juta barel, Pak. Artinya kita bukan lagi hanya impor, tapi kita surplus, kita bisa melakukan ekspor BBM. Tapi ternyata semua itu hanya mimpi dan ilusi, Pak. Karena maunya oknum-oknum Pertamina hanya impor dan impor saja, Pak. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya Pertamina adalah bagian dari mafia migas, Pak. Karena ternyata mafia migas telah mempengaruhi Pertamina agar menunda-nunda pembangunan kilang, Pak. Di sisi lain juga ada kebobrokan dalam manajemen SDM di Pertamina. Mantan orang dalam Pertamina, mantan orang dalam Petral, entitas mafia yang sudah dibubarkan negara karena tempat sarangnya mafia di dalamnya, malah ternyata dirut Pertamina saat itu, salah satu orang Petral saat itu menjadi dirut Pertamina Patraniaga. Maka tidak heran, maka kemudian namanya Rifa bekerja sama dengan geng mafia melakukan perampokan yang begitu besar terhadap duit negara, kalau itu betul terjadi begitu, Pak. Kemudian yang kedua, Pak, heboh Pertamax oplosan, saya rasa tidak cukup dengan hanya meminta maaf lalu seolah-olah dosa-dosa Pertamina selesai. Tidak. Lalu bagaimana dengan kerugian konsumen? Apa ada inisiatif dari Pertamina untuk memberikan mengganti kerugian mereka, Pak? Ingat, Pak, mereka beli BBM bukan untuk diminum, Pak, tapi untuk bekerja sehari-hari dari kantor ke rumahnya. Saya maka tidak bayangkan kalau seandainya kemudian oksigen dikelola oleh Pertamina, jangan-jangan dioplos dengan karbon dioksida. Maka manfaatkan My Pertamina untuk bagaimana bisa memberikan ganti rugi kepada rakyat kita, Pak. Dengarkan kata netizen, saya pikir ada benarnya. Gimana untuk mengembalikan integritas Pertamina, mereka ganti gasih Pertamax secara gratis selama setahun misalnya. Tapi itu tidak mungkin. Atau seminggu deh, atau sebulan deh, atau apa yang bisa Bapak lakukan, yang penting rakyat merasa ada upaya dari Pertamina untuk memberikan perbaikan dan minta maaf kepada rakyat.